Baik, selamat malam Ibu. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Devi sebagai mahasiswa di FKIP Anwar. Ini dengan Ibu Nesa. Iya. Baik Ibu Nesa, jadi di sini Devi mau ngejelasin tentang bagaimana sih pengasuhan anak jadi usia 1 sampai 2 tahun. Karena kan periode anak umur 1 sampai 2 tahun itu merupakan periode emas yang wajib kita pantau, baik itu dari perkembangannya, pertumbuhannya, sehingga dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. Jadi yang pertama mengenai pola asuh usia 1 sampai 2 tahun. Jadi kita itu harus memastikan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk anak usia 1 sampai 2 tahun. Misalnya yang pertama itu ada kebutuhan fisik dan biologis, nutrisi, pemberian vitamin A, pemberian makanan. Jadi usahakan memberikan makanan yang mulai dari teksturnya yang bervariasi serta makanannya juga bervariasi sehingga kebutuhan gizi anak itu dapat dicukupi. Kemudian yang kedua itu kebutuhan kasih sayang. Misalnya ibu bisa memberikan pujian kepada anak, melatih anak, kemudian memberikan pujian, berikan kata-kata yang baik kepada anak, belai, kemudian susu, sehingga anak itu dapat merasakan rasa aman ketika bersama kita dan orang tuanya. Kemudian yang ketiga memberikan stimulasi, jadi selalu memantau perkembangan serta pertumbuhan anak tersebut. Dan selanjutnya itu ada tentang gerakan kasar dan juga gerakan halus. Jadi gerakan kasar itu gerakan yang melibatkan sebagian besar otot. Jadi misalnya kemampuan gerakan kasar misalnya berjalan, mengambil alat permainan, kemudian menarik dan mendorong alat permainan. Jadi bisa kita latih dengan cara memposisikan anak dalam keadaan berdiri, kemudian meletakkan mainannya di depan anaknya, kemudian mengatakan kepada anak tersebut, ayo ambil mainan tersebut. Jadi itu bisa melatih gerakan kasar dari anak tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada gerakan halus. Jadi gerakan halus itu dilakukan untuk melatih bagian-bagian tubuh tertentu, melibatkan sebagian kecil tubuh, misalnya kemampuan menyusun menara, kemudian membuka lembaran buku. Jadi gerakan-gerakan kecil tersebut merupakan gerakan halus. Jadi kita bisa melatih posisikan anak untuk duduk yang berhadapan dengan kita sebagai orang tua, kemudian menyediakan kardus, balok. Jadi kita memberitahu kepada anak itu mencoba untuk menyusun barang-barang tersebut. Jadi bisa melatih koordinasi otot anak tersebut. Itu merupakan gerakan halus. Oke, selanjutnya itu ada komunikasi aktif. Jadi di komunikasi aktif ini kita memberikan reaksi yang tepat, anak tersebut memberikan reaksi yang tepat kepada kita jika ditanya. Jadi bisa melakukan suatu perintah yang kita berikan, kemudian mengerti dari perintah yang kita berikan tersebut. Jadi cara melatihnya itu kita mengajak anak tersebut untuk misalnya kita menyuruh berdiri di depan cermin, kemudian melihat-lihat buku seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk melatih pendengaran dari anak sehingga bisa melatih komunikasi pasif. Selanjutnya itu ada komunikasi aktif. Jadi kemampuan anak untuk menyatakan perasaan, keinginan dan pikiran dari anak tersebut. Misalnya kita mengucapkan kata-kata, mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata, itu yang bisa dilakukan oleh anak untuk komunikasi aktif. Jadi bisa dilatih dengan membiasakan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang terdiri dari 2 kata, misalnya mama, ibu, papa, ayah, dan yang lainnya. Jadi untuk melatih anak itu dapat berbicara dengan lancar. Oke, selanjutnya itu ada kecerdasan. Jadi kemampuan anak untuk berpikir dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat diselesaikan. Dan misalnya dengan meniru ucapan kita, kemudian memberikan reaksi terhadap perkataan dan perintah yang diberikan. Kemudian kita bisa melatih dengan cara mengajak anak tersebut untuk menirukan perkataan yang diucapkan oleh orang tuanya. Jadi tujuannya itu juga sama,
untuk melatih daya ingat dan juga untuk melatih kedisiplinan dari anak. Selanjutnya itu ada kemampuan untuk menolong diri sendiri. Jadi dengan adanya kemampuan dan keterampilan anak untuk menolong diri sendiri itu misalnya seperti makan sendiri, kemudian memakai pakaian sendiri, kemudian bisa mengatakan sendiri jika ingin BAB, jika ingin buang air kecil. Jadi kita bisa melatih dengan menggunakan peralatan-peralatan yang aman. Misalnya ketika kita makan, anak juga makan, jadi dia meniru apa yang kita lakukan sehingga bisa makan sendiri. Jadi tujuannya itu untuk melatih kemandirian dari anak tersebut. Oke. Selanjutnya itu ada bergaul dan tingkah laku sosial. Jadi kemampuan bergaul yang harus dikuasai itu seperti mengenali diri sendiri, kemudian bermain sendiri, lalu meniru tingkah laku orang dewasa. Jadi bisa dilatih dengan cara mengajak anak untuk berdiri di depan cermin, kemudian setelah itu orang tua menunjuk kayak bayangan dalam cermin sambil bertanya, siapa sih itu gitu, ini siapa, itu siapa, kayak gitu. Jadi tujuannya itu untuk biar anak untuk bisa mengenali dirinya sendiri. Next dulu ya. Jelas. Jadi yang terakhir itu ada nilai moral dan juga agama. Jadi kemampuan yang harus dikuasai oleh anak itu ada misalnya bersenandung wajib keagamaan, kemudian membaca doa, kemudian menyayangi orang dan lingkungan di sekitarnya. Jadi cara kita melatih itu kita bisa mengenalkan kepada anak pada doa, misalnya kayak setiap jam 6 sore kita mendengarkan Trisanjel, kita bisa latih anak coba mengucapkan kata Om dan yang lainnya. Kemudian tujuannya itu kita bisa menanamkan kepada diri anak tentang nilai-nilai keagamaan. Mungkin sekian dari saya jelaskan dari kalender dari pola asuh anak usia 1-2 tahun. Dari Ibu ada pertanyaan? Mungkin kalau toilet training itu umur berapa ya bagusnya dimulai? Oke, bagusnya untuk toilet training itu biasanya kan kalau untuk anak umur 1 tahun biasanya kan masih menggunakan pampers ya. Mungkin sudah lebih saya umur 18 bulan itu kan udah, kalau misalnya anak itu udah bisa kayak berdiri, udah bisa jalan sedikit-sedikit, atau udah menjelang 2 tahun itu bisa sambil dilatih tapi tetap ditemani anak tersebut. Pengalaman Desi juga punya keponaan, jadi ketika umur udah deket 2 tahun itu mulai diajarin untuk kalau emang pengen toilet atau pipis bilang kayak gitu, tapi tetap malamnya itu menggunakan pampers gitu. Kalau siang hari itu kayak kalau pipis bilangnya kayak gitu. Lebih ke komunikasi ya? Iya, lebih ke kita yang mengajarkan anak itu untuk berkomunikasi, makanya harus dipantau juga perkembangan anak udah bisa ngapain sih, itu yang harus dipantau. Karena kalau kita udah tahu misalnya umur segini anaknya belum bisa jalan, itu kita harus waspada juga Bu, jadi harus dikonsultasikan juga sama dokternya gitu, supaya kita tahu tuh anaknya kita mengalami keterlambatan perkembangan atau tidak. Kan itu yang penting, karena usia 1-2 tahun itu lumayan krusial untuk menumbuhkan nilai-nilai pada anak. Terima kasih.